Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para netizen dan juga pemerhati dari channel Padukan Gaul. Apa kabar semuanya? Semoga saja tetap dalam keadaan baik dan sehat, dan juga dalam keadaan berbahagia. Dan senantiasa kami doakan kepada pemirsa semuanya dimanapun berada sekarang ini, semoga saja dijauhkan dari bencana, bahaya, dan juga diberikan penyelesaian dari segala permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi sekarang ini. Dan bagi pemirsa yang saat ini juga sedang sakit atau mengalami hal-hal yang dimana hal tersebut mengganggu di hati, di pikiran, semoga saja diberikan solusi yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa mengambil hikmah-hikmah dari solusi tersebut. Dan di kesempatan ini, alhamdulillah kita berjumpa kembali pemirsa, bahwasanya keadaan alam yang sudah begini, sudah terjadi banyak bencana, baik itu gempa bumi, tsunami, dan juga bencana-bencana lain. Sudah juga kami membuat konten-konten di kesempatan kemarin. Namun di kesempatan ini kami dari tim Padukan Gaul mencoba untuk mengetahui adakah salah satu gaib yang tinggal di bawah muka bumi ini, atau mungkin di lapisan luar bumi, di bawah bumi ini yang kita pijaki ini, yang nantinya kalaupun jikalau ada, semoga diizinkan untuk hadir dan bisa bercerita peranan apa yang sekarang mereka sebagai golongan gaib jalankan di kehidupan mereka di bawah muka bumi ini. Dan juga semoga saja di kesempatan kali ini kita pun bisa mendapatkan sebuah wawasan baru, pengetahuan baru, dan bisa menambah rasa iman, rasa yakin, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya yang sudah tidak jomblo, ganteng, Mas Hamid. Nggih, Mas Entis. Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Korban 12 tetes? Alhamdulillah, Mas, lancar. Alhamdulillah. Senang saya mendengarnya. Siap di kesempatan ini? Alhamdulillah siap. Oke. Ya sudah pemirsa, begitulah adanya narasi sedikit pembuka di depan. Semoga saja diizinkan salah satu gaib yang hadir dan bisa bercerita nantinya begitu. Dan pekerjaan apa yang sedang mereka kerjakan, semoga membawa dampak positif bagi kita semua dan membawa manfaat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib, saya mohon izin beliau untuk saya. Keluar masuknya gaib tidak berdampak apapun dalam jasad mediator ini. Gaib yang masuk nanti benar-benar asli. Penyusup yang mengaku-ngaku otomatis tidak bisa masuk. Jadi yang aslinya masuk, apabila penyusupnya yang masuk, otomatis diikat, dirantai, dilempar di tempatnya. Oh Allah. Assalamualaikum. Harus diaktifkan. Digunakan hanya untuk memproteksi dan membentengi, memagari. Semua mediator dimasuk. Semua penyusupnya di hati, di pikiran yang mengganggu, semua dilakukan yang mengganggu. Lemar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salah satu gaib yang berada di wilayah bumi di bagian bawah atau yang ada di luar bumi ataupun yang ada di bawah bumi yang kami pijaki sebagai golongan manusia, yang diizinkan hadir dan bisa bercerita tentang peran mereka sebagai makhluk gaib dan tugasnya di bumi lapisan bawah. Salah satu gaibnya yang diizinkan hadir, saya mohon hadir yang benar-benar asli. Penyusup yang mengaku-ngaku tidak bisa masuk dalam jasad mediator ini, jadi yang hadir yang asli, saya mohon
otomatis tambah menyesuaikan. Allah, ukurannya energinya disesuaikan, tambah sesuai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golongan apa ini yang hadir? Tambah sesuaikan, otomatis menyesuaikan, tambah sesuai, tambah sesuai. Izinkan Mm-mm. saya Mm. dari golongan jin. Mm-mm. Dari golongan jin panjenengan ini Benar. sudah muslim. Alhamdulillah sudah. Saya izin memproteksi ya. Jika Anda ini Silakan penyusup saja. atau pembohong atau yang mengaku-ngaku, Bismillahirrahmanirrahim. Senjata yang digunakan dari dihadirkan ke tanah Allah. Cakra ini otomatis akan menjadi proteksi garansi jika kamu berbohong langsung memotong lehermu. Allah terbang mengelilingimu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Otomatis kembali ke tangan saya jika gaib ini hadir asli. Sallallahu. Terima kasih kembali. Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila saya tadi kurang sopan dan Tidak apa-apa. tolong disesuaikan dengan energi jasad yang Anda masuki ya. Ya, Hmm, alhamdulillah sudah. Saya juga izin memakaikan untuk membentengi magari dari penyusup dari luar yang mengikuti Anda. Assalamualaikum. Silakan saja. Langsung dibantu, diproteksi, dibersihkan semua penyusup-penyusupnya, langsung diuapkan, keluarkan dari dalam jasad mediator ini, menguap total. Keluar semua penyusupnya yang mendompleng, yang mengikuti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lumayan banyak. Mm-mm. Tadi dari golongan-golongan yang yang bertanduk Oh. ikut masuk dalam jasad anak ini. Nah terus sekarang posisinya kayak apa sekarang ini? Alhamdulillah sudah dinetralkan dari golongan cahaya Alhamdulillah. yang ada di dalam tasbih mutiara ini. Oke. Dan saya tadi mohon maaf Mbah mengganggu waktu panjenengan, dan saya juga bermaksud untuk mengetahui tentang kehidupan makhluk gaib yang berada di bumi bawah ataupun di bumi bawah yang kami pijaki sebagai golongan manusia. Apakah Anda yang asli? Alhamdulillah, saya salah satunya. Apa yang nantinya di sini bisa saya jawab dan boleh diizinkan untuk saya menjawab, saya akan menjawabnya. Ya. Tetapi yang menjadi rahasia, yang belum waktunya manusia untuk mengetahui, saya tidak berani untuk mengatakannya. Oh, tidak apa-apa. Karena jika saya nekat untuk mengatakannya, entah kalian ataupun manusia yang mendengarkan nantinya akan mendapatkan dampak energi negatif. Jika dari orang-orang itu tidak bisa menerima di akal pikirannya. Jadi gitu. Jadi jelas alasan Anda menyampaikan nanti yang diizinkan saja. Oke, saya menyetujuinya karena memang itu hak panjenengan, dan memang dunia gaib kan ada semua prosesnya dan juga ada prosedur-prosedurnya kan begitu. Benar sekali. Saya juga mohon izin untuk menghadirkan suguhan yang diizinkan bagi panjenengan Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dihadirkan suguhan makanan minuman bagi gaib yang hadir di depan saya ini yang sesuai dan tidak membawa dampak buruk ke dalam jasad mediator yang dimasuki. Seluruhnya komplit. Allah. Terima kasih atas suguhannya. Silahkan. Saya izin menikmatinya. Silahkan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Terima kasih. Yeah. Apa yang kamu tanyakan kepada saya? Yeah. Saya juga ingin menanyakan. Kembali ke pribadi jenengan dulu sebelum ke hal-hal tugas-tugas panjenengan. Pribadi jenengan, apakah Anda juga memiliki sebuah nama panggilan layaknya di dunia gaib, di bumi atas ini, atau tidak, Mbah? Tolong disampaikan kalau memang memiliki nama. Saya tidak mempunyai nama. Oh. Dan berapa usia panjenengan sekarang ini, Mbah? Umur saya saat ini berusia 4.700 tahun. Asli penghuni dari bumi di bawah ini? Dulunya tidak. Oh, dulunya tidak. Terus? Tetapi setelah saya diislamkan dari seseorang, di mana seseorang itu dulunya adalah seorang kesatria. Pada saat itulah saya diberikan tugas bukan selayaknya pada waktu dahulu saya masih fasik. Tetapi tugas saya berbeda, yaitu di bawah dari bagian bumi ini. Oke, ya. Dan saya juga izin bertanya sambil dinikmati dulu biar nyantai. Tadi sempat Anda panjenengan menyampaikan bahwa Anda diislamkan oleh sosok kesatria. Ya, mungkin tidak diizinkan disebutkan namanya, tapi boleh nggak dijelaskan kisi-kisinya? Kisi-kisinya saja. Panglima yang saat ini masih menjadi panglima dari raja yang ada di Jawa, bagian barat sana. Panglima dari raja yang ada di barat. Benar. Dari kerajaan ini, dari panglimanya ini. Benar sekali. Jadi panjenengan diislamkan dari beliau itu. Dan berarti bukan diislamkan bersama-sama dengan para penguasa gaib di muka bumi bagian atas, bukan? Bukan. Okay. Pada saat itu saya masih fasik. Masih sering memberikan manusia-manusia keilmuan. Masih memberikan iming-iming manusia tentang kesaktian dan lain sebagainya. Nah terus ceritanya sedikit saja, Mbak, dalam diceritakan. Bagaimana Anda tertarik menjadi muslim dan diislamkan dari sosok kesatria yang jenengan sampaikan kisi-kisinya tadi itu? Dengan peperangan. Peperangan pertempuran lebih dahulu berarti. Di alam gaib. Benar sekali. Di atas bumi bagian ini? Bukan. Tapi udah di bawah. Lalu saya juga izin bertanya sedikit. Di bagian bawah Anda menempati lapisan keberapa? 1. Okay. Saya tugas saya menjaga di mana yang saya jaga yang nantinya akan bisa banyak digunakan dari manusia yang akan mendapatkannya. Anda menjaga sesuatu benda berharga yang nantinya bisa digunakan untuk banyak manusia, dimanfaatkan. Di situ. Mungkinkah ini? Tetapi bentuknya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Lain. Seperti halnya di masa lampau. Benar sekali. Ya, oke. Jelas. Lalu, Mbah, di saat Anda bertugas fasik, ini fasik dulu bahasnya ya? Ya. Itu Anda sempat memberikan sebuah keilmuan kepada golongan manusia sambil diminum, dinikmati dulu. Silakan sambil bertanya, tidak apa-apa. Ya.
Manusia-manusia seperti apa, Mbah, yang dahulu pernah Anda bantukan dalam hal keilmuannya, kemampuannya, ataupun hal lain itu seperti apa manusianya, ciri-cirinya? Pastinya manusia-manusia yang dari golongan kami berikan keilmuan kepada manusia-manusianya. Pastinya dari manusia-manusianya yang ada di akal pikirannya, yang ada di hatinya, itu hanyalah kesaktian. Dan disitulah dari golongan kami yang pada dahulu masih golongan fasik menjadi celah bagi golongan kami untuk mengambil upah di dalam tubuh manusia, di mana manusia itu kami berikan keilmuan, tetapi di dalam tubuhnya kami ambil upah. Entah itu sari-sari pati yang ada dalam tubuhnya, maupun ruh sukma dari manusia yang saya berikan keilmuan. Di mana ruh sukma yang sudah kami tawan pada zaman terdahulu, kami langsung berikan pada golongan yang bertanduk. Karena dari dahulu saya masih ada ikatan dengan golongan yang bertanduk. Tetapi setelah saya menjadi seorang muslim, alhamdulillah semua ikatan, semua belenggu dengan golongan iblis sudah terlepas dan sudah terputus semuanya. Dan saya diberikan tugas langsung oleh panglima yang mengislamkan saya, bukan bumi atas, tetapi bumi di lapisan 1, menjaga barang yang berharga itu. Di mana barang yang berharga itu salah satunya adalah peninggalan dari kerajaan yang ada di barat sana. Salah satunya milik kerajaan ini. Benar sekali. Nah, sudah banyak diketahui manusia itu mungkin. Kerajaan yang terkenal sampai saat ini. Boleh nggak disebut namanya? Tidak usah. Tidak usah. Sambil diminum, Mbak. Itu tugas Anda setelah menjadi muslim ya. Jadi kan udah jelas konteksnya di mana saat Anda fasik itu tugasnya seperti apa, di saat udah muslim itu seperti apa. Lalu juga saya izin bertanya, sebenarnya di lapisan bumi ini atau di bawah itu berlapis-lapis atau hanya satu lapis saja, Mbak? Tidak hanya satu lapis saja, tetapi di bawah bumi ini ada berlapis-lapis dari bagiannya. Tetapi dari saya sendiri tidak bisa menyebutkannya karena itu rahasia. Saya tidak diizinkan. Terima kasih. Dan pasti di setiap lapis dari bagian bumi ini pasti salah satu tugasnya adalah seperti saya. Dan tugas dari golongan jin ataupun dari golongan cahaya langsung itu pasti berbeda-beda setiap lapis dari bagian bumi ini. Jadi begitu. Ada yang menjaga, entah itu menjaga barang yang berharga. Ada yang menjaga tatanan bumi ini supaya tidak hancur rata. Ataupun yang paling terkecil dari golongan jin itu menjaga atas kesuburan dari tanah, yang dimana tanah itu bisa dirasakan untuk bisa digunakan manusia-manusia yang ada di atasnya. Itu yang paling terkecil. Dan tugas-tugas yang lainnya dari golongan kami di setiap bagian lapis dari bagian bumi itu pasti berbeda-beda. Dan ada koridor-koridor tertentunya. Terima kasih. Tetapi kebanyakan yang sudah bertugas di bagian lapisan-lapisan bumi itu sudah banyak yang sudah ikut beliau menguasa. Beliau sang yang percaya beliau. Jadi rata-rata semuanya sudah muslim tadi. Sudah mengikuti. Jelas berarti juga di sini konteksnya. Dan dari golongan kami juga ada setiap hari, setiap detik yang dimana golongan iblis menyusup ke dalam. Entah itu mengambil atau merusak tatanan yang ada di lapisan bumi ini. Itu pasti dari golongan kami. Setiap hari, setiap detik
akan bertempur dengan golongan yang bertanduk. Oh, jadi gitu juga ternyata ya. Gimana? Manusia menciptakan energi hitam. Itu pasti tidak menyebar di atas bumi saja. Tetapi energi hitam itu pasti akan masuk menyusup ke dalam bumi yang sudah ada lapisan-lapisan itu. Jika dari energi hitam itu sudah masuk ke lapisan 1, ke lapisan 2, ke lapisan 3 dan seterusnya, pasti di mana bumi itu sudah tua dan nantinya bumi itu akan porak-poranda dengan azab yang akan diterima manusia dengan perbuatan mereka yang sudah menciptakan energi hitam. Oh, jadi itu juga terkena dampaknya dari bumi ini. Dan di mana golongan kami yang masih diizinkan untuk bertempur melawan energi hitam yang menyusup dalam lapisan bagian bumi yang ada di bawah. Itu jika diizinkan. Dan dari golongan kami, jika sudah dibebaskan energi hitam itu untuk masuk menyusup dalam bumi, dari golongan kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jika golongan kami diutus golongan cahaya untuk memerangi energi hitam yang masuk dalam lapisan bumi ini, pasti dari golongan kami akan bekerja semampu kami bertempur melawan energi hitam itu. Tetapi jika dari golongan kami sudah tidak diizinkan dari golongan cahaya, pasti dari golongan kami akan bertugas yang lain. Oh, jadi gitu ya, Mbah. Oke. Dan saat ini dari golongan kami yang setiap hari bertempur sudah diberikan tugas yang lainnya, di mana energi hitam itu sudah bebas masuk ke dalam bumi itu. Yang nantinya manusia akan menerima azab, di mana azab itu adalah hasil dari energi hitam yang diciptakan manusia saat ini. Itu awal mula azab tadi tercipta. Ini apa, Mbah, yang didatangi dari hujan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman saya. Assalamualaikum malaikat. Tolong singkirkan energi hitam yang berasal dari energi hitam iblis ini, yang menyerang tempat ini, yang mengganggu proses radiasi tempat ini. Tolong singkirkan terlebih dahulu hujan ini di tempat ini. Saya minta disingkirkan terlebih dahulu. Berkat langsung seluruhnya. Salamnya. Semua iblis-iblis yang menyerang tempat ini, semuanya disingkirkan. Disingkirkan terlebih dahulu dari tempat ini. Beberapa waktu nantinya, silakan. Alhamdulillah, tolong. Assalamualaikum. Ditertibkan saja. Allah. Diberikan yang membawa kedamaian, disejukkan, didamaikan kepada hati kami seluruhnya. Disingkirkan golongan iblis yang menyerang tempat ini, yang menyusup melalui air dari hujan yang jatuh ke tempat ini. Singkirkan. Alhamdulillah, Mbah, sudah mulai tertib gitu. Tidak apa-apa. Yang namanya proses memberikan secercah energi positif pada manusia, pasti dari golongan hitam tidak terima. Benar, seperti yang panjenengan sampaikan begitu. Lalu begini, Mbah, saya juga izin bertanya ya. Gak apa-apa, ini kondisi seperti ini pemirsa, memang barusan tiba-tiba saja kondisi dari hujan ini. Lalu saya juga begini ingin menanyakan, di keadaan dunia sekarang di bumi itu kan banyak terjadi bencana seperti halnya gempa bumi, itu kan dari bumi. Ada juga nanti tsunami atau yang sudah lah. Apakah golongan Anda sekarang ini berperan lebih jauh di proses-proses kejadian-kejadian alam seperti itu, Mbak?
Tidak. Tidak. Proses yang sudah terjadi ataupun nantinya yang akan terjadi, entah itu di Nusantara ataupun di luar dari Nusantara ini sendiri, dari golongan kami tidak ikut berperan, tidak ikut andil, tetapi bencana yang akan datang itu langsung dari golongan cahaya yang bekerja. Itu yang nantinya akan terjadi bukanlah hanya peringatan seperti halnya kejadian-kejadian yang sudah berlalu di Nusantara ini, tetapi sudah mutlak azab yang akan diterima manusia-manusia yang akan datang. Oh, jadi begitu ternyata. Oke. Saya sambil diminum, saya sambil juga menyampaikan, sambil Anda menikmati suguhan, Bunda. Ya. Karena kadang kami kan sebagai manusia memiliki daya kira-kira kan begitu toh. Benar. Siapa tahu panjenengan juga ikut bekerja, ternyata tidak. Lalu Mbah, di kesempatan ini dari pesan panjenengan tadi, energi hitam yang ingin Anda sampaikan, energi hitam yang tercipta dari jasad manusia. Itu cara manusia meminimalisirnya kayak apa supaya tidak muncul energi hitam keluar dari dalam jasadnya? Setidaknya jika manusia tidak bisa berbuat baik, tidak bisa menciptakan energi positif, entah itu di dalam tubuhnya ataupun di lingkungannya, manusia tidak berbuat maksiatan. Dan pastinya manusia jika tidak ingin menciptakan energi hitam yang timbul semakin banyak di dunia, yang harus dilakukan manusia hanyalah bertaubat. Tidak ada kata-kata selain bertaubat. Jadi begitu, minimalisir supaya manusia tidak mengeluarkan energi hitamnya. Lalu Mbak, dari Anda sebagai penghuni bumi lapisan bawah, lapisan 1, ada nggak sesuatu hal yang ingin Anda pesankan kepada kami dari manusia yang khusus begitu? Pastinya yang bisa saya sampaikan di sini hanyalah bertaubat. Manusia-manusia saat ini, kalian sudah menginjak di akhir zaman, di mana di akhir zaman itu pasti dari golongan hitam maupun dari golongan positif sudah keluar semuanya. Di mana jika dari golongan hitam sudah keluar dan manusia tidak mungkin bertobat, pasti di dalam azab yang akan diterima manusia, manusia tidak akan sempat untuk bertobat. Sebentar, tenangkan diri kalian untuk berpikir di hati kalian. Tidak usah tergesa-gesa. Terima kasih banyak sudah disampaikan, sudah diingatkan kepada kami sebagai manusia. Ya memang beginilah adanya Mbah, kami sebagai manusia terkadang mendapat gangguan baik dari golongan gaib, baik juga dari golongan manusia semata-mata. Terima kasih, semoga kami pun bisa menambah keimanan kami kepada Sang Pencipta. Sama-sama. Apapun yang saat ini terjadi, tidak usah kamu pikirkan. Jalani apa yang seharusnya kalian jalani saat ini. Istiqomahkan amalia kalian. Tekuni, sabar, ridho, ikhlas. Dan apapun yang kalian jalani saat ini, terimalah dengan hati yang besar.
Jikalau nantinya waktu saya diizinkan untuk ke sini, silahkan untuk memanggil kembali. Saya izin untuk keluar bertugas kembali ke tempat saya asal. Silahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya. Banyak sekali gangguannya, mungkin di suaranya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga saja pun di kesempatan ini bahwasanya ciptaan Allah itu sangatlah banyak dan juga di mana-mana, dan terkadang kita tidak tahu menahu begitu. Dan semoga saja di kesempatan kita kali ini pun bisa menambah wawasan kita sebagai manusia. Amin. Dan menambah rasa yakin, rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dari kami banyak sekali kekurangan, kesalahan, itu semuanya karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran, itu pun bukan dari kami, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.